selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati, kita semua penuh sukacita walaupun kita masih ibadah di rumah. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang dalam mezbah Tuhan. Saat ini kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita melalui pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apapun situasi dan kondisi kita saat ini, kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua yang di rumah saat ini, kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk tata suci Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketulusan hati kita. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Layak kami untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus.
siap mempersembahkan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan setulus hati kami Tuhan, dan segenap hati kami Tuhan. Ku
layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang bisa membatasi kami untuk memuji menyembah Engkau. Karena hanya Engkau penyelamat kami, penghibur kami Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau. Bila melewati kami Tuhan, melewati pujian penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau ditinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau yang baik, terpuji Engkau yang hebat, Raja di atas segala raja. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini, mari kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah penerima amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bila kita mendengarkan panggilan Tuhan, kita akan siap untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita akan bangkit, menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesaran Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semua. Amin. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kita umat yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang benar yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan pujian mengagungkan Dia. Bersorak-sorai orang-orang benar. Sekali lagi, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membungkuk tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Sekali lagi, aku bersuka cita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Haleluya, terima kasih. Kami percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku
percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah karena Engkau Tuhan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku. Rajaku. Haleluya. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah. Saya percaya kita masih ada dalam kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur jika kita boleh memuji menyembah Tuhan. Walaupun kita berada di dalam rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak akan membatasi kasih Allah, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, yang memberi kami hikmat, kemampuan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah selalu membimbing kami, sehingga kami tetap ada dalam naungan kasih Allah. Kami tetap ada dalam setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Melalui arah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat, pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba, itu semua berasal dari Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini kita percaya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita tetap berada dalam tema amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus. Kita akan melihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 2 dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen tentu kita sering mendengar atau kita membaca amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Di sini kita melihat sebagai suatu hal yang sangat penting, ya. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat penting. Mengapa? Karena amanat agung tersebut adalah perkataan Tuhan Yesus itu sendiri sebelum ia naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah pemberi mandat pada saat itu, dan yang menerima mandat adalah murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya apa yang Allah rindukan, apa yang Tuhan rindukan setelah ia naik ke surga, firman Tuhan, Injil Kristus itu tetap diberitakan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kita melihat di sini siapakah murid-murid Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika dalam Lukas pasal 14 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan jelas firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus sanggup memikul salib dan menyangkal diri dan belajar untuk melepaskan hak-hak kita karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa kita harus menyangkal diri dan belajar untuk melepas hak kita karena kita mengasihi Tuhan, dan itu sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Itu sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga di saat kita bisa melayani Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita, kita harus mampu menyangkal diri kita. Kita harus sanggup memikul salibnya. Memikul salib. Karena mengapa? Tuhan katakan kita adalah murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berarti hal yang pertama di sini kita melihat, sebagai murid Tuhan, kita harus bisa dan sanggup memikul salib. Dan sanggup menyangkal diri kita, melepaskan semua hak kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti betul apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita mengerti betul bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana di saat kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketaatan, maka kita percaya Roh Kudus akan selalu memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, siapakah murid itu? Jika kita membuka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah murid itu? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Murid adalah apa yang telah dipisahkan Tuhan dari kegelapan menjadi terang.
Tadi hidup kita adalah dalam kegelapan. Karena kasih Allah, karena Allah sangat mengasihi kita. Sehingga Ia membawa kita kepada terang-Nya yang ajaib. Ia membebaskan kita dari kegelapan. Ia membebaskan kita dari dosa-dosa. Dan karena kasih Allah itulah memampukan kita. Dan kita tinggal dalam terang-Nya yang ajaib. Artinya adalah terang yang membawa orang untuk melakukan kebaikan terus-menerus. Yang diberikan kepada setiap orang agar kita boleh mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan kita menjadi saksi bagi semua orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur jika hari ini Allah yang mengasihi kita, yang menebus kita dari dosa, yang membawa kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang luar biasa. Hendaklah kita patut memahami apa maksud dan tujuan Allah. Karena tujuan Allah, Ia rindu setiap manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Sehingga kita tidak lagi ada dalam kegelapan dan kita berada dalam terang. Orang yang ada dalam terang, Ia akan memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita tetap tinggal dalam terang-Nya Allah. Karena di saat kita tinggal dalam terang-Nya Allah, kita akan merasakan bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana setiap pergumulan hidup kita Tuhan jawab. Apalagi di saat-saat sekarang ini, ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari bisa membawa hidup kita kembali jatuh ke dalam dosa. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa kita sudah ada dalam terang-Nya Allah. Mari kita hargai setiap pengorbanan Tuhan. Kita yang ada dalam terang-Nya Allah, kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Kita harus menyaksikan kabar keselamatan, berita Injil itu bagi setiap orang yang kita jumpai. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini dengan jelas mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Sangat luar biasa. Kita adalah pilihan Tuhan. Yang selanjutnya, siapakah murid itu? Jika kita membuka dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 saya bacakan untuk kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapakah murid itu? Seorang yang disebut murid adalah seorang yang memiliki buah roh. Amin. Seperti di saat dalam pengenalan kita akan Tuhan, buah roh itu sudah ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Buah roh itulah yang akan selalu menuntun hidup kita, yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Buah roh itu yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita memiliki kasih, sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain, kita bisa mengasihi siapapun yang kita jumpai, karena buah roh itu ada dalam pribadi kita. Dan kita juga selalu bersukacita, kita selalu ada damai sejahtera Allah, ada kesabaran, walaupun di tengah-tengah himpitan hidup yang selalu ada dalam hidup kita, tetapi kesabaran itu selalu kita miliki karena ada buah roh di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang bisa menguasai diri kita dalam keadaan seperti ini. Saya yakin dan percaya sebagai orang Kristen atau sebagai murid Tuhan memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Karena mengapa jemaat Tuhan? Karena buah roh itu sudah ada dalam hidup kita sejak kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peliharalah buah roh itu dalam hidupmu. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan itu. Karena buah roh itulah yang membawa engkau mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Yang ketiga kita melihat, siapakah murid itu? Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang telah ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang daripada Allah, yang hidup bukan pada loh-loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, karena telah dinyatakan bahwa kamu adalah suratan Kristus. Kita percaya selain sebagai garam dunia, terang dunia, dan anak terang, keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia adalah sebagai surat Kristus. Amin. Sekali lagi saya katakan, selain kita sebagai garam dan terang dunia dan anak terang, keberadaan kita orang percaya di dunia ini adalah sebagai suratan Kristus. Maksudnya adalah sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita seperti surat yang terbuka, ya, yang dibaca dan dikenal oleh semua orang. Ya. Di sini kita melihat kemanapun kita berada, orang akan melihat, orang akan mengenal, oh itu orang Kristen. Ya. Orang akan melihat apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan. Karena kita ini adalah surat Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Apakah Kristus ada di dalam hidup kita? Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Kekristenan kita, karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Karena firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa kita adalah suratan Kristus. Kita adalah suratnya Kristus. Oleh sebab itu setiap tutur kata kita, perilaku kita sehari-hari akan terlihat dengan jelas. Dilihat semua orang yang ada di luar sana. Dilihat oleh lingkungan kita, dilihat oleh tetangga kita, dilihat oleh sahabat kita, dilihat oleh keluarga kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus di dalam hidup kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh betul menjadi muridnya Yesus? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sebagai orang Kristen menjadi muridnya Tuhan, harus sungguh-sungguh memahami bahwa kita ini adalah suratnya Kristus. Orang akan membaca, orang akan melihat bagaimana tingkah laku kita sehari-hari. Di mana orang lain dapat melihat dan membaca secara langsung. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai murid Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini adalah terang dan garam, adalah terangnya Allah, dan kita adalah suratnya Kristus. Saya yakin dan percaya di dalam hidup kita akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hendaklah kita sebagai murid Tuhan Yesus memiliki komitmen sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah, yaitu kemenangan, memenangkan jiwa,
bagi Tuhan. Dan selama kita melayani Tuhan, selama kita menjadi murid Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Karena kita ingin selama kita menjadi murid yang dinyatakan, kita harus mirip dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika kita melihat, ketika kita berbicara, ketika kita mendengar, bekerja, ketika kita juga harus mengambil suatu keputusan, melangkahlah seperti Kristus yang semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Dan marilah kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa memberitakan Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak panjang lebar membagi firman Tuhan. Namun saya percaya kita adalah murid Tuhan. Murid, bagaimana seorang murid? Seorang murid akan selalu naik level dalam hidupnya. Dia tidak akan berada di situ-situ saja. Kita melihat bagaimana anak-anak sekolah, ia akan menaik level. Ya. Ia akan naik kelas. Begitupun dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah di dalam hidup kita, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dalam pelayanan kita, nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh muridnya Kristus. Sebab seorang murid berbeda dengan pengikut. Pengikut ia hanya mengikuti saja, tetapi seorang murid ia akan mendengar sungguh-sungguh gurunya berbicara. Begitupun dalam pengiringan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan marilah kita melangkah, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya apa yang diinginkan Allah, apa yang menjadi kerinduan Allah, untuk kita bisa memberitakan Injil, menyelamatkan semua orang, itu akan tergenapi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi seorang murid seperti apa yang Engkau kehendaki. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami boleh melakukan amanat agung-Mu, karena inilah kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan untuk kepujian nama Tuhan. Kita naikkan pujian bagaikan bejana. Haleluya Yesus, glory. Glory, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembahkan. Haleluya. Amen. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami agar kami memahami bagaimana seorang murid. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Memberikan kami pemahaman, pengertian. Apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kami sebagai orang percaya kepadamu. Engkau rindu Tuhan supaya kami bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapa di surga, mampukan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus tetap memimpin kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi seorang murid yang taat dan setia, melakukan setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati hidup kami, dan kami percaya berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa. Kami satukan hati kami. Kami memohon kepadamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami percaya Engkau yang mengatur semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, serta seluruh kabinet yang ambil bagian dalam bangsa dan negara kami, mengatur semuanya. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus memimpin hidup mereka. Memberi mereka hikmat kebijaksanaan. Di saat mereka mengambil setiap keputusan. Dalam kepimpinan mereka Allah Roh Kudus turut bekerja. Kami serahkan bangsa kami hanya kepada Tuhan. Khususnya dalam keadaan yang masih seperti ini Tuhan. Di mana kami masih mengalami virus. Tetapi kami percaya Tuhan oleh sakit penyakit ini, bangsa kami akan dipulihkan. Bangsa kami akan peroleh kemenangan. Sehingga dilepaskan, dibebaskan dari setiap sakit penyakit ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk provinsi kami, Kalimantan Tengah. Hamba berdoa untuk gubernur wakilnya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus juga memimpin hidup mereka. Sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan bekerja. Engkau memberkati apa yang menjadi rencana untuk kemajuan provinsi kami Kalimantan Tengah ini, kami serahkan kepada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Barito Timur. Kami bawa kabupaten kami ini hanya kepada Tuhan. Kau memberkati bupati, wakil bupati, serta seluruh kabinet yang ambil bagian juga Tuhan dalam mengatur kabupaten ini, kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan dari kabupaten sampai ke pelosok desa hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja di atas semuanya. Tutup bungkus kabupaten kami ini dengan kuasa darah-Mu. Biarlah seluruh kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa dan membawa hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Satu hal hamba yang percaya Tuhan, Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tetap ada dalam naungan kasih-Mu. Mereka tetap ada dalam rencana-Mu. Karena sidang jemaat-Mu adalah biji mata-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, kiranya berkat-Mu tercurah atas hidup mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Engkau memberkati suami, istri, anak-anak. Engkau memberkati setiap pendidikan anak-anak kami. Biarlah hikmat kepintaran daripada Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka melakukan setiap pekerjaan, kami percaya ada berkat Allah yang tercurah atas hidup mereka. Karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu hanya kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan.
sehingga kami tetap sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Kami tetap berjuang dan kami tetap setia untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Hamba serahkan sidang jemaat-Mu hanya kepada Tuhan. Pagi ini juga hamba berdoa Tuhan. Sidang jemaat-Mu mengumpulkan persembahan perpuluhan mereka dalam rumah masing-masing. Biar Tuhan Kau memberkati apa yang mereka beri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur, itu yang akan mereka tuai dalam hidup mereka. Kau memberkati apa yang ada dalam hidup mereka. Kau memberkati setiap masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, satu hal yang hamba percaya. Biar jemaat-Mu ini tetap ada dalam naungan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah. Biarlah berkat damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai, memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, lapang peluang daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.